Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang keberadaan iblis di atas lautan. Suatu ketika, malaikat Israfil melihat satu tulisan di pintu surga. Seorang hamba Allah SWT yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan ini membuat malaikat Israfil menangis terseduh. Ia takut jika yang dimaksud dalam tulisan di pintu surga itu adalah dirinya. Bukan hanya malaikat Israfil yang menangis, namun malaikat lainnya pun juga ikut menangis. Mereka pun sepakat mendatangi Azazil untuk didoakan agar terhindar dari laknat Allah SWT. Azazil sudah lama menjadi hamba yang taat kepada Allah. Hingga kemudian datanglah perintah Allah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam. Namun Azazil enggan melakukan itu karena ia menganggap dirinya lebih mulia. Dan saat itulah ia kemudian dilaknat Allah dengan diusir dari surga dan disebut sebagai iblis. Iblis kemudian membuat sebuah istana megah. Lalu, di manakah istana itu? Iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu samudra, dan kerajaan mereka ada di situ. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa Dajjal pun punya kerajaan yang sama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. HR Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa singgasana iblis ada di atas air. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan, di riwayat yang lain di atas laut, yaitu markasnya atau kerajaan di lautan. Yang sahih adalah kita pahami hadis ini sesuai dengan zahirnya dan meletakkannya singgasananya di atas air. Dari hadis ini berkembang spekulasi bahwa iblis dan Dajjal singgasananya di segitiga Bermuda. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal muncul di segitiga Bermuda tahun 1996. Ia menjelaskan musnahnya benda-benda yang ada di segitiga Bermuda disebabkan Dajjal. Menurutnya, daerah segitiga Bermuda terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh sekumpulan makhluk, yaitu setan yang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Nama pulau itu adalah Pulau Setan. Dajjal bersama setan bekerja sama, berusaha menyebarkan misinya melalui orang-orang kepercayaannya, sesama penyembah setan di sekitar wilayah segitiga Bermuda. Mereka mengajari dengan berbagai bujukan sehingga orang-orang terkesima dan takjub apa yang disuguhkannya. Maka, kata Muhammad Isa Daud, pada hari kiamat nanti dari segitiga Bermuda, Dajjal akan muncul dan melakukan fitnah secara besar-besaran kepada seluruh umat manusia. Muhammad Isa Daud menegaskan ia membuat kesimpulan tersebut bukan dari pendapatnya, melainkan dari sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari beberapa orang muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Mereka itulah, ungkap Isa Daud, yang memiliki data mencengangkan dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain. Sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhum, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas lautan. Dia mengutus pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. HR Muslim 2813. Hanya saja hadis sahih ini sama sekali tidak memberi isyarat di laut sebelah mana singgasana iblis. Nabi SAW hanya menyebutkan bahwa kerajaan iblis berada di laut. Karena itu menentukan laut tertentu untuk posisi kerajaan ini memerlukan dalil yang lain. Selama belum diketahui dalil lain yang menegaskan hal itu, sikap yang tepat adalah diam. Segitiga Bermuda juga sering disebut lautan setan atau juga lautan iblis. Adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda. Wilayah ini termasuk teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Lokasi ini kerap dijuluki sebagai rumah iblis
karena sudah tak terhitung korban jiwa yang hilang misterius di kawasan itu. Banyak yang menyebutkan jika korban jiwa yang gugur di sana adalah menjadi tumbal bagi sebuah kekuatan misterius yang jahat yang tak diketahui. Beberapa dunia mistis menyebutkan kalau Bermuda Triangle merupakan sarang dari Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman nanti. Dajjal kerap disebut sebagai sang raja iblis yang kini sedang diam menanti di bawah gelapnya lautan Bermuda sebelum akhirnya nanti muncul. Di dasar laut segitiga Bermuda terdapat semacam lubang atau gua dasar laut. Hanya saja setelah zaman es berlalu, gua ini tertutup. Arus di dalamnya sangat kuat dan sering membuat pusaran yang berdaya hisap. Banyak kapal-kapal kecil atau manusia yang terhisap ke dalam blue hole itu tanpa daya. Dan anehnya, kapal-kapal kecil yang terhisap itu akan muncul kembali ke permukaan laut selang beberapa lama. Beberapa laporan mengatakan bahwa sebanyak 1.000 jiwa telah hilang dalam 500 tahun terakhir. Dan bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang dalam 1 abad terakhir. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Coast Guard mengatakan ada bukti kegiatan yang tidak biasa di daerah tersebut. Sejumlah orang mengaitkan Dajjal menjadi penyebab atas fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.